Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian berada. Pada segmen kali ini, segmen Talk with Danu. Hari ini Mas Danu hadir di studio untuk menceritakan pengalamannya ketika dia pernah suatu ketika membantu nolongin orang ya. Jadi orang ini cewek ya Mas ya. Jadi cewek ini kena santet berupa guna-guna yang pada akhirnya membuat kondisi fisiknya ini down banget ya. Jadi dia sempat jadi kurus kering gitu Mas Danu ya. Nggak bisa tidur, nggak mau makan, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar. Jadi untuk cerita selengkapnya setelah opening yang satu ini. Oke Mas Danu, sebelum cerita, apa kabarnya nih? Baik. Sehat kan? Alhamdulillah. Mas Danu nih sahabatku sekaligus guru spiritualku juga sih. Dan ya kami sahabatan sejak dari kecil juga sih. Tapi kami berikan disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa Mas Danu dan teman-temannya ini nanti nggak menerima konsultasi spiritual dalam bentuk apapun ya. Jadi di sini kehadiran dia murni hanya untuk menceritakan kisah pengalaman nyatanya selama ini yang terkait dengan dunia-dunia mistis. Ya oke, itu Mas Danu silakan monggo langsung cerita ke teman-teman ya. Baik, terima kasih Mas Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, para pecinta channel kita ya, channel Ekspedisi Kuburan dimanapun kalian berada. Pada segmen ini saya akan menceritakan beberapa kejadian yang memang pada dasarnya pernah saya alami sendiri ya di sini. Nah, untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian yang bisa dibilang lebih ke ini ya, santet gitu Mas ya. Jenis tenung gitu ya, santet gitu ya. Iya betul. Dan ini motifnya ini sakit hati Mas. Karena dendam gitu ya. Iya, lebih ke sakit hati ya. Ya masalah anak muda lah sebenarnya ini. Oh gitu. Jadi bukan masalah mungkin perebutan harta atau Bukan. dendam lama gitu, bukan. Nah, ini lebih ke anak muda, masalah Gitu. asmara gitu Mas. Oh. Nah, biasanya kalau anak muda nih percintaan ya, biasanya kan cenderungnya ke pelet-pemelet Mas, gitu ya. Kalau ini justru Betul. dia malah ke mengambil jalan yang ini, Betul. tenung. Ya. Tapi ini karena mungkin si pelaku ini karena dia sudah terlanjur sakit hati, nah, jadi niat semula yang tadinya pengen melet, istilahnya jadi berubah jadi pengen Nyantet itu. nyantet, nyakitin. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Danu, ini kejadian ini terjadi di kota mana dan tahun berapa nih? Iya. Jadi kejadian ini sekitar ya kurang lebih 5 sampai 6 tahun yang lalu Mas ya. Udah agak lama juga ya? Udah lumayan lama. Jadi kita mulai aja ya. Nah, jadi kisah ini dialami oleh seorang gadis ya. Kita sebut saja namanya Mayang. Mbak Mayang. Nah, Mayang ini adalah ya seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta. Waktu itu dia sedang kira-kira kalau nggak salah ya semester 5 ya. Semester 5. Jadi pertengahan lah istilahnya ya. Umurnya berapa gitu? Ya 20-an kira-kira gitu ya. Ya sekitar 20, 21 gitulah ya. Oh, ya. Jadi mungkin karena dia itu dari awal itu dari sejak SD dia nggak pernah ada masalah kan, mungkin
jadi umurnya sekitar 20 sampai 21 ya. Nggak pernah ngeblong gitu ya. Kalau aku pernah 2 kali nunggak nih. Sama dong kalau gitu Mas. Iya. Oke ya, jadi awal mula cerita ini sebenarnya simpel-simpel aja sih Mas. Si Mayang ini dia memang tinggal di daerah yang cukup terpencil Mas. Ini di Jawa Tengah aja Mas. Betul, di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi kebetulan karena si Mayang ini orang tuanya juga merupakan tuan tanah istilahnya ya. Kurang kaya gitu ya. Tapi karena ini di desa kan jadi cenderung lebih sederhana, nggak seperti kehidupan orang-orang kota ya. Jadi setahu saya orang tua si Mayang ini memang beliau ini adalah tuan tanah ya. Dan pada dasarnya separuh dari lahan pertanian yang ada di desa Mayang ini sebenarnya milik dari orang tua Mayang tersebut Mas. Tuan takur beneran nih berarti ya? Betul. Tapi karena ya setahu saya sih karena ada undang-undang agraria atau apa itulah ya istilahnya. Jadi betul. Kepemilikan tanah itu diatasnamakan sama mungkin saudara atau orang lain lah. Jadi sepertinya. ada beberapa bagian atau banyak bagian yang diatasnamakan saudaranya gitu. Untuk karena ada undang-undang agraria itu tersebut. Tapi pada dasarnya memang itu tanah itu milik orang tua si bapaknya Mayang. si Mayang. Gitu, Nah kembali Mas ya. Jadi waktu itu ketika lulus dari SMA si Mayang ini ngeyel istilahnya sama orang tuanya kalau dia pingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Karena jadi si Mayang ini memang dia terobsesi pingin menjadi sarjana istilahnya, gampangnya seperti itu. Karena memang mungkin di daerah yang terpencil seperti itu masih jarang orang yang sekolahnya sampai tinggi itu loh Mas. Ya, kalau boleh tahu nih Mas Danu, si Mayang ini dia juga punya saudara nggak dia? Apa atau dia anak tunggal? Dia ada. Jadi si Mayang ini anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya yang terpaut sekitar 7 tahun lebih tua, dia udah menikah dan ikut sama ikut sama suaminya di luar kota gitu. Udah duanya cewek semua berarti. Betul. Dan jadi karena sebetulnya ya orang tua Mayang ini dia mungkin merasa karena dia sudah cukup punya kekayaan ya istilahnya. Jadi karena saking sayangnya sama si Mayang ini, dia orang tuanya ini sempat melarang Mayang untuk gak usah lah sekolah-sekolah, ngapain juga sih, kamu di rumah juga udah enak kan, seperti itu. Tapi karena ini Mas, keinginan Mayang yang memang terlalu kuat, akhirnya ya pada umumnya lah orang tua lebih mengalah ke anaknya ya. Apalagi tinggal atu-atunya ini yang di rumah. Dan sempat waktu itu memang orang tuanya berpikir keras gimana caranya agar si Mayang ini sekalipun jauh tapi orang tua ini tetap bisa memantau kegiatan dari si Mayang ini seperti itu. Dan akhirnya orang tua ini memutuskan untuk oke lah Mayang, kamu boleh sekolah, boleh melanjutkan, tapi dengan satu syarat, kamu harus istilahnya ada seseorang yang bisa mengawasi kamu, seperti itu, menemani lah gitu loh Mas. Di awal-awal dia kuliahan. Betul. Mungkin untuk membantu nyariin kos dan lain sebagainya gitu ya. Dan di situ ditunjuklah ya masih saudara ya, masih saudara sepupu jauh lah istilahnya dari si mbahnya Mayang sama mbahnya si sepupunya ini masih saudaraan seperti itu, masih sepupu tapi jauh begitu. Tapi dia tinggal di desa yang sama. Betul Mas, betul. Dia kebetulan
si sepupunya ini juga dari keluarga yang beda jauh lah dari si Mayang ini ya, Dari sisi ekonominya dari gitu. sisi ekonomi ya. Jadi istilahnya si sepupunya ini memang dibayar khusus sama orang tuanya Mayang untuk sekedar menemani Mayang ini. Jadi dia dibayar juga. Nah, setelah sekitar 2 tahun Mas ya, si Mayang ini tinggal di kota ya. Dia sudah mulai terbiasa dengan kehidupan kota. Dia sudah punya banyak teman, bisa bergaul kan. Terus si sepupunya ini pelan-pelan sama orang tuanya sudah mulai ditarik lah ya. Mungkin orang tua Mayang ini sudah mulai punya kepercayaan kepada anaknya ini. Jadi praktis si sepupunya si Mayang ini 2 tahun ya, dia istilahnya antar jemput lah ya, ketika dia berangkat diantar, ketika mau pulang juga dijemput, nanti sampai ke rumah pakai motornya berdua gitu ya. Betul Mas. Oh, gitu. Nah, setelah si sepupunya ini ditarik sama orang tua Mayang, nggak lama setelah itu si Mayang si Mayang ini jatuh sakit Mas. Di kosan itu awal-awal sih memang teman-temannya aja ya yang berusaha merawat si Mayang ini, karena dikiranya sama teman-teman ini mungkin sakitnya itu ringan lah ya. Kalau dari penelusuran kami sih awal-awal itu disinyalir sih perkiraan dari teman-teman Mayang ini, si Mayang sakit emah seperti itu. Jadi perutnya yang dikeluhkan Perutnya, sakit gitu. Dia nggak pernah mau makan. Terus kalau malam itu perutnya terasa sakit, badan juga meriang seperti itulah. Kan kalau gejala-gejala seperti itu kan wajar Mas ya. Bisa dibilang seperti masuk angin lah gitu. Asam lambung naik gitu ya. Tapi setelah dari cerita teman-teman satu kos Mayang, setelah 2 minggu di situ Mayang juga gak ada perubahan seperti sembuh atau gimana itu gak ada. Tetap kondisinya sama, sakit Betul, gitu ya. betul. Lantas salah satu teman kos Mayang mencoba menghubungi orang tuanya. Dan hari itu juga orang tua Mayang datang ke kos Mayang melihat kondisi anaknya. Tentu saja sebagai orang tua nggak tega lah Mas ya. Iya benar. Dan seketika itu juga orang tuanya langsung membawa Mayang ke rumah sakit yang di kota tersebut memang cukup terkenal ya. Karena memang orang tuanya ini kan Uangnya banyak. betul Mas, nggak tanggung-tanggung dia langsung bawa ke rumah sakit yang elit sekalian. Nah setelah diperiksa di situ, menurut cerita orang tua Mayang ini agak ganjil juga sih Mas ya. Gimana Mas ganjilnya Mas? Dari dokter itu menyatakan bahwa si Mayang ini kondisinya itu normal gitu loh Mas. Nggak ada Secara keluhan. medis? Secara medis Nggak ada keluhan. gangguan apapun. Betul. Asam lambung juga normal kan? Asam lambung juga normal. Terus gejala-gejala dia sering demam atau apa itu kalau di istilahnya tes darah gitu ya, itu juga normal semua Mas. Dia sempat nginep juga di rumah sakit itu. Itu kan waktu pertama kali si Mayang datang ke UGD itu langsung ditangani dokter seperti itu. Dokter menyatakan kondisinya normal. Gitu. Tapi dari situ orang tuanya, udahlah dok, mending mungkin si Mayang ini butuh istilahnya Istirahat itu mungkin ya? Pemeriksaan Ya. yang lebih lanjut oleh dokter. Gitu. Dan orang tuanya itu sempat juga bilang sama dokternya kalau ada dokter yang memang spesialis, kalau bisa didatangkan, orang tua Mayang ini minta didatangkan dokter yang lebih hebat istilahnya seperti itu. Pokoknya biaya bukan masalah gitu. Biaya bukan masalah. Yang penting anaknya cepat sembuh. Dan setelah itu Mayang juga sempat
mondok ya di rumah sakit itu sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu, dari dokter-dokter yang istilahnya orang tuanya pesen ini juga tetap menyatakan bahwa kondisi si Mayang ini tetap normal. Secara medis Secara baik-baik medis saja. nggak ada Padahal masalah. aslinya nggak baik-baik aja. Betul, Kalau lihat Mas. secara fisik, secara kasat mata gitu. Betul. Akhirnya gimana tuh Mas tindak lanjutnya Mas setelah pihak rumah sakit menyatakan kondisi medisnya normal kan? Apa tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya si Mayang ini? Nah, dari pihak orang tua tentunya karena merasa belum puas ya, orang tuanya memindahkan Mayang ke rumah sakit yang lain yang dipikir cukup mungkin bisa membantu seperti itu. Dan itu sempat sampai 3 kali, malah 4 kali Mas ya, 4 kali. pindah rumah sakit itu sampai 4 kali. Dan hasilnya Dan zong sama hasilnya aja. sama aja, tetap menyatakan tidak ada kondisi yang di situ menyatakan kalau fisiknya itu Kena penyakit apa gitu ya. betul. Nah, dari kejadian itu orang tuanya berpikir ada apa sama Mayang ini gitu kan. Terus akhirnya lama kelamaan orang tuanya sempat putus asa juga Mas. Akhirnya 2 minggu dari kejadian itu, setelah ayahnya putus asa, terus ayahnya memutuskan untuk membawa si Mayang pulang Pulang ke desanya, ke rumah pulang gitu ke ya. desa. Dan di situ di daerah Mayang itu kan karena jauh dari perkotaan Mas ya. Jadi adanya kan cuma puskesmas istilahnya. Bahkan mungkin cuma puskesmas pembantu aja. Pustu Betul. gitu istilahnya. Tapi karena kondisi keuangan nggak ada masalah kan, orang tuanya memutuskan untuk rawat jalan dan untuk setiap 1 minggu sekali kontrol Mas. Kontrol ke rumah sakit yang lebih di Di kotanya ya. Nah ini kondisi fisiknya semenjak dia dibawa pulang gimana Mas? Semakin menurun kondisi semakin menurun, makin lama makin kurus Mas, karena nggak Kurus. pernah ada Oh, asupan gitu. makanan dari situ. Nah, setelah ini berjalan sekitar 1 bulan ya di rumah dan tetap tidak ada istilahnya perbaikan dari kondisi Mayang, orang tuanya lantas berpikir untuk melakukan pengobatan secara alternatif gitu mungkin. alternatif Mas. Dan alternatif ini bukan ke tabib atau apa gitu kan, mungkin karena pemikiran orang desa ya. Secara otomatis mungkin si orang tua ini berpikir ini barangkali ada gangguan dari makhluk-makhluk yang Menempel nggak mungkin. nyata seperti itu kan. Terus beliau juga sempat berikhtiar ke seorang paranormal seperti itu ya. Dan di situ paranormal itu juga menyatakan kondisi si Mayang ini pada perutnya, pada ginjal lah. Itu memang menyatakan ada gangguan seperti itu Mas. Tapi karena si ini kan paranormal ya Mas, bukan dari medis kan. Ya. Istilahnya si paranormal ini tidak bisa menyatakan gangguan seperti apa yang ada di ginjal si Mayang ini. Yang pasti dia cuma mastiin kalau perutnya bermasalah ya, bikin perut ginjalnya perutnya itu. bermasalah. Tapi dia nggak bisa menyatakan dia ini sakit apa atau apa seperti itu. Iya sih. Nah kan kebingungan orang tua ini kan makin Mas. Semakin tebel. Dulu waktu di rumah sakit, padahal itu sudah rumah sakit yang terbaik kan, di sana dokter menyatakan nggak ada keluhan, semua normal. Tapi ketika dibawa pulang, kenapa si paranormal ini
malah menyatakan kalau ginjalnya itu ada bermasalah. Tapi dia sempat nggak mas ke paranormal yang lain, bukan paranormal yang satu itu? Ini kan baru ke satu paranormal ya. Setelah dari ini kan orang tuanya jadi ragu nih sama si paranormal yang pertama ini. Dia mencoba untuk mencari ke orang yang lebih, ya dipikir mungkin lebih mampu seperti itu. Dan kedua kalinya juga jawabannya sama, mirip-mirip sama gitu. Di bagian perut itu ya? Ada gangguan di sekitar perut seperti itu. Ini kalau aku nanya nih, agak melenceng dikit nih mas Danu. Jadi latar belakang si Mayang ini seperti apa sih? Aku nanyanya gini, dia secara fisik ini gimana tampilannya? Apakah dia cantik, menarik, atau gimana? Ya kalau memang pada dasarnya sih Mayang ini memang, ya kalau saya bilang cukup menarik juga sih mas ya. Pertama ya, karena dia ini kan anak orang kaya ya, otomatis walaupun dia orang desa tapi tentunya dia nggak pernah turun ke ladang kan. Badannya bersih seperti itu kan. Nah dari situ, dan lagi dia juga sekarang udah tinggal di kota, dia tahu pergaulan kota seperti apa. Perawatan dirinya juga lebih gitu ya. Jadi suka nyalon. Soalnya aku kan ngerangkum dari omongan Mas Danu di awal tadi bahwa kasus ini kan awalnya kan sebenarnya kan awalnya bukan santet ya, dia lebih ke pelet tapi akhirnya berujung ke santet karena sakit hati kan. Jadi semestinya nih mungkin ya dengan posisi dengan parasnya yang cantik, menarik mungkin, dan kepribadiannya juga baik, mungkin banyak juga yang cowok-cowok yang seneng kan sama dia, dan akhirnya ada salah satu atau mungkin salah dua yang berujung pada peletnya itu kan. Betul, mungkin ada yang sakit hati dan lain sebagainya. Betul sekali. Kalau dari pemaparan orang tua sih ya, kalau di desanya itu si Mayang ini memang dikenal cukup banyak disukai sama pemuda-pemuda di sini. Begitu ya. Ibarat dia gula banyak semut yang mendekat ya. Betul. Jadi mana-mana sih mas, di kampungku juga kalau cewek cantik ya gitu mas, yang datang banyak kan gonta-ganti itu. Betul. Apalagi kalau hari udah mulai gelap seperti mas ya. Itu makanya aku dulu sering ngusil mas, kalau ada yang lebih dari jam 9 gitu aku kebosin banyak. Tapi itu dulu, sekarang aku udah tua enggak. Ternyata Mas Jarot ini dulu pelaku juga mas aku mas. Khusus bagi tamu-tamu yang nakal sih, yang lebih dari jam 9 malam itu kan udah gak tahu aturan. Kembali lagi mas, gimana dilanjutin monggo. Nah dari pemaparan orang tuanya memang si Mayang ini dari pemuda di desanya memang banyak yang suka ya seperti itu. Tapi karena kondisi ekonomi yang mungkin sangat timpang ya, jadi kebanyakan dari pemuda ini nggak ada yang istilahnya berani bertamu ke rumahnya seperti itu mas. Kan itu juga umum kan di wilayah kita ini, seperti itu, orang yang dipandang kaya, jadi kalau orang-orang yang merasa di bawahnya dia ngerasa ngeri mas, serem kan, takut gitu ya. Jadinya ketemuannya di luar gitu, janjiannya di warung mie ayam, bakso gitu mas ya. Tapi ada juga sih beberapa yang suka nekat, yang mungkin orang-orang yang seperti Mas Jarot itu kan suka unjuk gigi ya, saat coba itu kan tetap ada yang seperti itu mas. Dan cerita dari orang tuanya juga, kalau misalnya pas lagi liburan seperti itu, teman-temannya yang satu fakultas itu juga ada yang 1-2 orang ada yang sering datang ke desanya ini seperti itu. Jadi kembali ya Mas Jarot ke cerita tadi, setelah dari paranormal yang kedua, orang tua Mayang ini merasa belum puas juga. Dia coba mendatangi paranormal ke luar daerah, yang di luar kotanya. Di luar kota, betul. Yang mungkin bisa lebih valid seperti itu ya. Jadi
ke dua orang paranormal ini dia kan bisa deteksi nih Bisa, betul. bahwa bagian perutnya atau lebih tepatnya di bagian ginjal dia ada masalah. Tapi dia gak bisa ngasih solusi. Nggak bisa, dukunnya Mas. Dia cuma bisa deteksi ada Cuma masalah, cuman deteksi ada. sebatas itu aja. Dan kebetulan menurut cerita orang tua Mayang ini yang paranormal yang pertama ini, dia juga sedikit tahu tentang masalah medis gitu loh. Gitu. Jadi mungkin dia agak ke arah bisa sedikit ilmu itu ya, tabib ya mungkin ya. Betul. Dia nggak bisa ngomong Mas. Kalau ini ada kemungkinan gejala black magic gitu nggak ngomong paranormalnya. Tentunya Mas ya, karena sekarang kan si paranormal yang pertama ini kan dia lebih fokus ke yang mistis-mistis seperti itu kan. Dia juga menyatakan ini ada semacam gangguan yang di luar, istilahnya di luar medis gitu loh. Dan waktu ke yang paranormal kedua juga menyatakan seperti itu. Sama ya. Tapi karena keduanya ini tidak bisa menjanjikan solusi, akhirnya orang tua Mayang ini memutuskan untuk mencari orang yang Lebih jago lagi ya. Yang dirasa lebih mumpuni lagi. Betul. Sampailah ke luar daerah seperti itu. Dan di sana juga sama, si paranormal ini juga menyatakan ada gangguan sama perut si Mayang ini. Dan di situ ini mulai ngeri nih Mas, ceritanya nih Mas. Gimana Mas? Jadi menurut cerita orang tua Mayang ini, waktu di luar kota dia sempat menginap di sana selama 4 hari. Jadi dibawa ini si Mayang ini juga dibawa ke sana? Dibawa. Oh gitu. Gimana kalau nggak dibawa Mas, namanya orang berobat? Ya, saya pikir kan paranormal dan bisa dari jauh gini-gini Mas. Enggak ya, tetap dibawa ya. Karena ikhtiarnya selain yang ikhtiar yang spiritual juga dia juga pingin medis juga ya. Betul. Ya medis alternatif lah ya. Betul. Nah, di kota tersebut kan sempat menginap selama 4 hari. Ini dia punya semacam padepokan gitu ya? Atau ya tetap bukan menginap? padepokan sih, dia lebih ke ini. Dia memang paranormal, tapi dia menyediakan seperti apa ya? Seperti kayak di rumah sakit lah, ada bangsal-bangsal seperti Mas. Jadi ada kamar sendiri ini untuk pasien ini, kamar untuk pasien seperti itu. Dia lebih spesialisnya ke pengobatan alternatif gitu ya. Tapi dia juga punya kemampuan supranatural mungkin gitu ya. Betul. Nah, atas permintaan dari paranormal ini, si Mayang menginap di situ selama 4 hari karena si paranormal menjanjikan untuk mencoba menyembuhkan si Mayang ini. Dia tahu tuh paranormalnya kalau ini diguna-guna orang gitu, tahu. Menurut cerita sih seperti itu, Gitu. Mas. Memang ada mungkin karena udah terlalu lama ya Mayang ini sakit dan dia nggak mau makan seperti itu kan, ya otomatis lah Mas ya. Otomatis namanya orang nggak mau makan pasti ada gangguan kan, terutama kan di perut. Betul. Otomatis kesehatannya digerogoti lah. Iya Mas. Nah dari situ karena si paranormal ini menjanjikan pengen mencoba menyembuhkan si Mayang, akhirnya orang tua juga oke, silahkan, mau berapa hari di sini saya ikut dan berapapun biaya yang diminta untuk kesembuhan Mayang, Siap. orang tua menyanggupi. Dan menurut cerita orang tuanya Mayang ini, ngerinya ini Mas, waktu 2 malam yang kedua di rumah paranormal ini, orang tua ini sempat ada gangguan-gangguan yang sebelumnya belum pernah orang tuanya ini tahu seperti itu. Semisal apa Mas? Semisal apa? Jadi pada malam kedua ini si Mayang waktu itu
menurut ceritanya sih sekitar jam 9 lewat ya. Si Mayang ini dia mulai menangis nggak jelas, padahal dari dia mulai sakit si Mayang ini dia jarang sekali istilahnya ngobrol atau ngomong pengen sesuatu apa, itu jarang sekali Mas. Dia cuma diam sama tiduran, Lemes gitu aja. lemes. Tapi pas waktu malam kedua itu si Mayang ini menangis. Menangis nggak jelas, dan menangisnya itu matanya itu merem itu loh Mas. Jadi kayak orang mimpi seperti itu. Dia menangis agak lama juga katanya. Ketika orang tua ini mencoba membangunkan, si Mayang tetap seperti itu aja. Dia nangis aja sama matanya tetap merem. Akhirnya setelah sekitar setengah jam, orang tuanya kan mencoba ke rumah induknya si paranormal, pengen tahu lah ya ada apa sama Mayang itu kan. Dia orang tuanya ini mencoba ketemu sama paranormalnya, tapi si paranormal ini ternyata dia sedang berada di kamar khususnya, sedang melakukan ritual. barangkali si ini masih ritual kan seperti itu. Dan orang tuanya ini otomatis menunggu si Mayang lagi kan. Nah sekitar setengah 11 si paranormal ini baru Keluar dia dari kamar khususnya. langsung menemui si orang tua Mayang ini. Orang tua Mayang ini lantas, "Pak, dari tadi saya mencoba pengen ketemu sama Anda, tapi katanya Anda masih berada di kamar. Padahal kondisi anak saya ini baru kali ini saya tahu sebenarnya anak saya ini kok bisa nangis. Nangisnya juga sambil merem seperti itu kan. Saya kan Tanpa takut." sebab begitu ya. Tiba-tiba nangis aja. Nah dari kejadian itu si paranormal ini bercerita sama ayahnya, sama orang tuanya Mayang ini, bahwa memang tadi itu saya paranormal gitu kan, memang sedang mencoba untuk menetralisir dari gangguan-gangguan si Mayang ini. Dan di situ memang sempat ada kontak ya sama istilahnya makhluk yang dikirim itu ya. yang mungkin sekarang bersarang di Udah. perutnya. Udah bersarang di situ karena udah lama banget ya. Iya, dalam kan itu udah berjalan sekitar 2 bulan Mas. 2 Dari bulan. mulai si Mayang ini sakit sampai hari itu kan sudah sekitar 2 bulan. 2 bulan jalan gitu ya. Betul. Sempat katanya sempat ada kontak yang mungkin Mayang ini kan secara pikiran, secara kan dia udah dikuasai sama makhluk yang ada di dalam perutnya itu. Jadi dia sering bereaksi atau apalah yang mungkin di luar kesadaran si Mayang ini. Nah, kalau menurut saya sebenarnya pada waktu si Mayang ini menangis, sebenarnya ini yang menangis makhluk yang ada di perutnya si Mayang ini Mas. Jadi mungkin karena sedang istilahnya mencoba untuk ditarik keluar atau gimana, itu kan dia nggak mau, mungkin barangkali lantas dia menangis seperti Makhluknya ini. ini. Tapi otomatis kan ke bawah sama si Mayang tersebut. Nah dari percakapan malam itu, orang tua si Mayang ini langsung ngomong sama paranormalnya Mas. Oke Pak, kalau gitu kira-kira Mayang ini bisa disembuhkan apa enggak? Seperti itu. Langsung nembak gitu aja. Langsung nembak. Yang fokusnya pokoknya anaknya sembuh gimana pun caranya. Betul. Dan si paranormal ini katanya menjawab tapi dengan nada yang agak ragu sih sebenarnya. Jadi dia udah agak nggak yakin juga ya. Kalau Betul, dia Mas. kayaknya ini abu-abu nih antara bisa dan nggak bisa. Antara bisa dan enggak. Dan waktu itu paranormal ini cuma menjawab, ya gini aja Pak, saya nggak janji, cuma saya masih bisa mengusahakan semampu saya.
Cuma hasilnya seperti apa saya nggak tahu seperti itu. Tapi waktu itu karena memang nggak ada pilihan kan, orang tuanya ya udah Pak, saya tahulah maksud Anda dan saya minta kepada Anda untuk benar-benar istilahnya konsentrasi sama kesembuhan anak saya gitu. Dan setelah malam itu, pada keesokan harinya ya, pada tengah hari itu sekitar jam 11 hampir waktu duhur itu, si Mayang ini sempat mengalami gejala yang aneh lagi, Mas. Apaan tuh Mas Danu? Jadi dia sempat bangun dari tempat tidurnya, dia jalan-jalan, tapi seperti orang itu nggak sadar itu loh Mas, matanya melek, tapi dia nggak, tatapannya itu kosong. Padahal selama ini dia cuma tergolek Cuma tiduran aja di tempat tidur. Betul. Ya? Nggak bisa jalan sama sekali. Tapi kan orang tuanya sudah istilahnya dari percakapan yang semalam sama paranormal, si orang tua udah bisa menyimpulkan kan, ini barangkali masih ada efek reaksi yang, gitu ya, perbaikan kayak. seperti yang semalam itu. Betul. Padahal itu tatapannya kosong aja. Kosong. Dan si orang tua Mayang ini cuma bisa istilahnya ngikutin Mayang lah kemana si Mayang ini jalan kan. Dan anehnya si Mayang ini dia berjalan keluar dari rumah penginapan itu, dia menuju ke pojokan apa ya, seperti pojokan rumah lah ya, pojokan rumah, tapi di situ ada pohon gede. Si Mayang ini cuma diem duduk di situ loh Mas. Ada sekitar 10 menit lah ya, dia duduk di situ diem aja, dan habis itu dia balik lagi Ke kamarnya lagi. ke kamarnya, tidur lagi si Mayang ini. Lemes lagi kayak tadinya ya, awalnya gitu. Seperti itu, tidur lagi. Dan ya dari orang tuanya udahlah ini mungkin reaksi seperti yang semalam seperti itu kan. Nah malam harinya orang tua ini sempat ketemu lagi kan sama si paranormal. Dan paranormal ini menyatakan kalau dia malam itu meminta maaf sama orang tua Mayang ini Mas. Karena apa itu Mas? Cerita Mas gimana? Kalau menurut cerita dari orang tua Mayang sih, si paranormal ini meminta maaf karena tidak bisa melanjutkan pengobatan Mayang. Karena dikira si paranormal ini, karena gangguan yang ada pada Mayang ini menurut si paranormal ini terlalu kuat Gitu. Dan si paranormal ini kan harus memikirkan pasien-pasien yang lain seperti itu. Jadi dia nggak hanya fokus ngerawat si Mayang aja. Betul. Dia banyak pasien lainnya juga. Dan si paranormal ini juga menyatakan kalau seandainya terjadi sesuatu sama saya, nanti nasib pasien-pasien saya yang lain seperti apa, seperti itu kan. Jadi risikonya terlalu besar seandainya dia memaksa untuk nolongin atau ngebantu si Mayang ini. Betul sekali Mas. Nah, karena si paranormal ini udah meminta maaf, menyatakan tidak mampu kan, dan kebetulan pagi itu orang tuanya memutuskan untuk pulang, tapi kondisi Mayang semakin drop gitu loh Mas. Memburuk lagi, gitu. Makin memburuk. Dan orang tua memutuskan untuk menginap untuk 1 malam lagi, seperti itu. Jadi totalnya 4 malam di situ ya. 4 hari. 4 malam. Dan alhamdulillah pas hari kelimanya si Mayang dikira udah mendingan lah ya daripada hari yang kemarin, dan waktu itu juga memutuskan untuk pulang karena mungkin capek ya Mas ya, capek tenaga, capek pikiran kan, seperti itu. Kalau uang nggak capek ya, dia kan orang kaya. Tapi berarti hari kelima dia memutuskan untuk pulang lagi ke rumah dan mungkin sambil cari-cari alternatif lain ya, sambil cari-cari informasi juga. Nah ini yang aku penasaran nih, karena akhirnya nih bapaknya si Mayang ini kan ketemu sama Mas Danu nih dan teman-temannya ya. Jadi awalnya dia
nemui Mas Danu atau ke Mas Danu kan punya nih kayak semacam tempat khusus ya, sama gurunya juga sama teman-temannya. Jadi dia datang ke rumah Mas Danu atau ke tempat kumpulnya teman-teman Mas Danu itu? Ya. Jadi waktu itu pas saya dan teman-teman istilahnya mau mengaji rutin ya di rumah guru kami, sebelumnya beliau sempat cerita sama kami kalau tadi siang itu ada nomor yang asing masuk nelfon ke beliau seperti itu. Tapi sifatnya beliau kan kalau ada nomor yang di situ beliau nggak kenal, nggak pernah diangkat belum Mas. Pokoknya nomor yang belum dia save di kontaknya, ini spam nih, gangguan nih, nggak bisa diangkat. Betul, ya. betul. Tapi telepon itu kan dia ada sekitar katanya hampir 30-an gitu loh Mas, nelfon terus nelfon. Tiap hari gitu? Enggak, siang itu juga sampai 30 kali. Dan mungkin guru kami juga sempat berpikir barangkali ini ada sesuatu yang penting seperti itu. Akhirnya diangkatlah telepon dari orang tua Mayang ini. Yang ternyata orang tua, nomornya orang tua si Mayang. Betul. Si orang tua Mayang ini cerita banyak lah ya istilahnya. Dan intinya pengen ketemu sama beliau guru kami. Guru spiritualnya Mas Danu. Betul. Jadi awalnya dia nggak datang secara fisik ya, dia cuma via telepon. Dan ya saya tahu lah ya sifat guru saya itu kan, beliau sama sekali nggak mau kalau ada orang asing yang masuk. Tiba-tiba datang gitu bertamu Mas. gitu ya. Dan lagi kalau istilah beliau itu ngapain sih orang, ganggu aja seperti itu kan. Gitu ya. Bahasanya gitu, tapi aslinya baik banget ya aslinya. Tapi kalau orang udah terlanjur datang ke beliau, yang saya heran rasa iba beliau itu selalu muncul betul loh Mas. Karena memang dasar orangnya baik sih Mas ya. Ya ini mohon maaf ya, bukan pemirsa, bukan saya istilahnya memuji-muji guru kami atau gimana, enggak, tapi memang saya sampaikan ke pemirsa memang sifatnya memang seperti itu. Kalau ada orang lain yang masuk, ngapain sini? Saya kan juga orang biasa, pengen santai, pengen ngapain seperti itu kan. Tapi kalau orang udah terlalu cerita seperti itu banyak, ya udah langsung berempati aja. betul. Nggak tegaan ya intinya. Baik lah orangnya. Ini punya usut nih Mas Danu. Bapaknya si Manyang ini tahu nomornya gurunya Mas Danu dari mana? Nah itu kalau hal itu saya kurang tahu juga Mas ya. Tapi menurut dari cerita beliau guru kami sih, katanya ada seseorang yang memang sengaja ngasih nomornya, walaupun istilahnya orang itu pesan gini sama orang tua Mayang, Pak, sampean tak kasih nomor ini, coba sampean minta tolong sama orang ini, tapi jangan pernah sampean ngomong itu nomor dari saya. Oh gitu, udah wanti-wanti gitu. Betul Mas. Ya, dia nggak enak juga sih sama gurunya Mas Danu mungkin ya. Iya mungkin seperti itu. Nah dari situ kan otomatis dari beliau kan sempat istilahnya mencari tahu lah ya, sampai ngancam gini, kalau Anda nggak mau ngasih tahu siapa orang yang ngasih nomor ke Anda, saya nggak mau istilahnya nolongin lah seperti itu kan. Padahal aku yakin pastinya gurunya Mas Danu sebenarnya udah tahu nih itu si A yang ngasih, tapi kan dia cuma ngetes aja sama si bapaknya Mayang kan. Betul. Nah, terus gimana Mas Danu? Dari si orang tuanya Mayang ini dia tetap nggak mau ngasih tahu gitu. Karena udah terlanjur janji ya, nggak mau melanggar janji. Betul. Nah mungkin dari sikapnya orang tua Mayang ini yang kekeh ya, dia nggak mau ngasih tahu siapa orang yang ngasih nomornya kan. Pokoknya yang penting anak saya bisa sembuh seperti itu kan. Nah mungkin dari percakapan itu kan bisa tersirat seperti itu ya. Akhirnya beliau guru kami memutuskan oke seperti itu. Ya saya akan coba
akan coba untuk membantu, tapi saya nggak janji untuk kesembuhan, apalagi untuk kesehatannya yang kesana saya nggak janji. Saya akan coba membantu. Untuk hasil pokoknya hasil akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang betul menentukan. mas, Ya. betul. Nah, singkat cerita gimana nih Mas Dan? Follow up-nya gimana? Tindak lanjutnya setelah bapaknya ini datang nemui guru spiritualnya Mas Danu. Nah keesokan harinya, ya waktu malam itu juga guru kami ya sempat ngomong ke kami ya, ngomong barangkali besok ada yang punya waktu luang, coba siapa aja lah istilahnya yang punya waktu luang coba datangi Pak ini, desanya ini, gitu kan. Nah kebetulan di situ seperti biasa mas, yang punya waktu banyak itu kan saya. Mas Danu terus ya. Kebetulan saya punya banyak waktu tapi belum punya banyak uang mas. Sama aja dong Mas sama aku Mas. Jadi memang kebetulan memang saya yang punya banyak waktu ya. Jadi ya udah, nanti coba saya yang tak cari tahu ke desanya. Tapi waktu saya dengar, nah itu desanya di mana seperti itu kan? Desanya di ini, waduh, saya pusing juga mas. Ujung banget ya Mas ya. Ujung banget, mana kalau di daerah itu kan masih dikenal ini banyak hutan pinusnya mas. Kayak berhutani gitu ya. Iya. Saking terpencilnya. Jadi Mas Danu ini datang ke sana untuk olah TKP ini bersama teman-temannya juga? Enggak. Berapa orang? Itu saya cuma 2 orang kan. Dua orang. Ya kalau saya datang nyelonong ke sana sendiri kan nggak enak juga. Udah jalannya jauh, saya mau ngobrol sama siapa? Kalau ngopi sendirian juga nggak enak ya. Betul. Akhirnya saya sama teman 2 orang ke sana, sowan. Saya sempat, rumahnya memang gila mas ya. Namanya rumah di desa yang kecil seperti itu, tapi bangunannya itu ya cukup megah lah mas ya. Seperti rumah-rumah di perkotaan. Bahkan kesannya itu seperti apa ya? Kayak rumah sinetron gitu ya. Yang pakannya gede banget tuh Mas. Betul. Iya, Anggaran seperti itu. Ya sebenarnya kita sempat minder juga sih, karena ya memang kondisinya memang cukup wah ya kalau menurut saya sih. Sangat wah lah malah. Sangat. Jadi dia orang yang di situ pastinya sangat Disegani lah juga ya karena kaya. Nah, tanggapannya gimana Mas Danu? Ternyata orangnya memang baik juga ya. Ramah gitu. Welcome sekali. Dia kelihatan senang banget ya Mas Danu akhirnya mau datang ke Iya, situ gitu ya. awalnya nggak seperti itu mas. Oh, gitu? Waktu kami mencoba masuk kan, permisi Pak betul ini rumahnya yang semalam ini kan, bla 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 bla. Beliau mengiyakan langsung, silahkan mas. Begitu tahu kalau Mas Danu utusannya gurunya langsung disambut Langsung kita gorengan, minumnya apa Mas gitu ya. minum. Welcome drinknya komplit ya. Tentu aja lah mas, namanya di desa tetap aja teh pahit. Tapi maaf ya pemirsa, bukan di situ maksud kami. Alhamdulillah kita di sana udah dikasih minum kan. Sikuin yang enak-enak lah di situ ya. Nah, habis itu beliau sempat cerita banyak lah sama kami di situ. Dan kami juga sempat nggak bisa ngomong sebenarnya sih mas. Saya juga berpikir, wah kalau ini mah jauh dari jangkauan saya itu kan. Wah ini mesti langsung guru kami yang Langsung turun guru tangan ya. seperti itu. Jadi Mas Danu sama temennya sempat deteksi juga di situ. Sempat nengokin si Mayang di kamarnya. Iya betul. Tergeletak gitu, lemes dia. Lemes. Dia kamarnya ada di atas kan. Tingkat gitu ya. Kami dipersilahkan melihat keadaan si Mayang. Dan di situ memang saya sempat istilahnya miris mas ya. Gadis yang masih muda banget. Masa depannya kan masih panjang mas. Kondisinya udah kurus seperti itu. Kalau memprihatinkan banget Mas ya. Betul, kalau dari parasnya sih saya lihat, wah ya cantik juga sih memang. Walaupun dalam keadaan masih sudah sakit dan kurus kering itu masih kelihatan cantiknya gitu Mas. Betul mas. Saya sempat
sempat nggak bisa ngomong lah istilahnya ya. Kasihan sama si Mayang ini. Tragis banget Mas. Sebentar kami mencoba berdiam di situ, istilahnya ya mencoba sebisa kami lah ya untuk mendoakan Mayang supaya barangkali doa kami bisa tembus ke sana kan. Ya barangkali seperti itu sih Mas, namanya orang usaha kan boleh-boleh aja kan. Ya boleh. Wajib malah usaha Mas. Dan ternyata nasibnya Mas Danu sama temennya sama dengan nasib tiga paranormal yang itu tadi ya yang diceritain. Betul Ya. sekali Mas. Padahal udah jauh-jauh ke gunung sana Mas ya. Betul. Melewati hutan-hutan pinus itu ya. Terus singkat cerita Mas Danu akhirnya bilang nih sama bapaknya Mayang bahwa kami berdua nggak bisa nih nanganin sendirian, nanti harus guru kami yang nanti. Ya nggak seperti itulah Enggak, ya. Mas. Kan kita bisa pakai bahasa yang lebih istilah, ya kan. Ini gini Pak. Mohon maaf sebelumnya kami di sini cuma diutus sama Pak ini gitu kan. Jadi Mas Danu nggak kelihatan kalau nggak bisa gitu ya. Wah pinter banget nih kelasnya gitu. Seperti itu Mas. Oh gitu. Ya, tapi dari sekitar seperempat jam sih kami di situ, kami juga sempat menangkap ada gejala-gejala yang memang kurang Mistis itu ya. betul Mas. Apa yang Mas Danu lihat di situ Mas? Fenomenanya apa Mas? Kalau yang kami tahu ya di situ memang rumah itu memang seperti ditutupi apa ya, awan gelap. Semacam aura hitam gitu ya. Kekuatan jahat ya. Betul. Nah dari cerita orang tua Mayang ini, setelah pulang dari paranormal yang terakhir, Yang ketiga itu yang di ketiga. luar kota itu ya. setelah itu juga sempat mengalami beberapa gangguan sih Mas. Oh gitu. Betul. Sering ada ini apa ya, suara-suara semacam anjing gitu di sekitar rumahnya tapi muter gitu loh Mas. Oh kayak muterin rumahnya. Suaranya itu anjingnya itu. Tapi waktu istilahnya orang tua Mayang ini mencoba melihat, nggak ada apa-apa, tapi suara itu tetap ada, muter gitu loh Mas. Secara fisik nggak tampak ada anjing gitu ya, tapi suaranya terus gitu. Suaranya muter terus. kayak itu Mas. Serem Dan juga. Sering di tiang depan itu yang Mas Jarod tiangnya gede-gede seperti itu, sering ada tampak bayangan-bayangan seperti itu. Dan itu berlangsung cukup lama sih, istilahnya setelah pulang dari paranormal yang ketiga sampai bisa ketemu sama guru kami seperti itu. Dan waktu kami mencoba datang ke sana juga ya itu Mas, kami melihat ada awan yang di atas rumahnya Mayang ini. Dan waktu kami masuk ke rumah juga ada sambutan juga dari makhluk-makhluk seperti itu Mas. Berupa apa Mas? Ya penampakannya sih biasa aja ya. Biasa. Seperti yang kita sering di lapangan betul, seperti itu. Tapi kan di situ terlalu banyak Mas. Banyak banget. Betul banyak. Jadi mungkin ya, kalau menurut saya sih dari orang yang mencoba menyakiti si Mayang ini, memang dia itu ngirim makhluk-makhluk itu istilahnya apa ya, aur-auran seperti itu loh Mas. Apa yang dia punya kirim semua seperti itu. Jadi banyak banget Mas. Banyak sekali. Oh. Tapi dia tujuannya memang nyelakain ya. Nyelakain betul. Tapi Jahat banget. ya kalau menurut saya sih pada intinya cuma satu ya. Tapi di rumah itu tetap Ditempar banyak benih gitu ya. Benih-benih itu ya. Betul. Nah makanya dari itu kan saya langsung ngomong minta maaf sama orang tuanya Mayang. Saya minta maaf. Padahal dalam hati saya ngomong, kalau ini Udah bukan kelasku nih. udah tingkat lanjut kalau ini. Seperti itu Mas. Nah singkat cerita ya, kami pulang, laporan lah sama guru. Bos, pulang bos, kok adanya seperti ini Sulni. Wah saya nggak sanggup. Gitu kan. Ya udah, besok malam
kita ngaji dulu di sini bareng-bareng seperti biasa. Kita ngaji, kita mencoba menolong si Mayang ini dari rumah. Dan malam itu tiba ya Mas, kita mengaji di situ seperti biasa. Kami mengaji, tapi beliau guru kami dia tetap duduk di situ, tapi ya diam aja seperti itu. Barangkali dia lagi ngapalin doa yang susah-susah, saya nggak tahu juga Mas. Yang Mas Danu belum tahu ya. betul. Setelah kami selesai ngaji, beliau bicara, si Mayang ini dia terkena santet. Nah, awal bulannya sebenarnya si pelakunya ini masih orang dekat seperti itu. Ya masih ada hubungan saudara. Oh gitu. Malah masih familinya juga. Tapi si orang ini dia nyuruh dukun istilahnya untuk ngerjain si Mayang. Gitu. Mencelakai ya. Betul. Dia tujuan akhirnya juga sampai ke yang paling fatal Mas, bisa meninggal dunia itu kalau nggak segera ditangani. Bisa ya. Apalagi itu kan sudah 2 bulan lebih Mas. Kondisi fisiknya udah terlalu lemah karena dia nggak pernah ada asupan makanan, otomatis secara medis juga. Iya bener masuk akal banget sih. Ya seperti itu. Jadi dia praktis selama berbulan-bulan sakit itu, walaupun makan cuma dikit aja gitu Mas, itu pun dipaksa ya. Harus betul. masuk, karena sampai nggak masuk kan pasti Betul, udah. Mas. Tapi si Mayang ini makannya bukan nasi atau apa, itu kan dia makannya itu semacam apa ya, memang makanan yang khusus untuk orang pasien-pasien untuk yang udah parah seperti itu. Makanya dia lunak gitu ya. seperti cairan itu loh Mas. Jadi lewatnya ini apa namanya ya? Udah dipakai infus juga berarti? Pakai infus Oh juga. dia ngundang semacam mantri kesehatan itu mungkin ya, atau dia bukan ngundang, dia udah ngontrak itu Mas. Gitu ya. Sama dokter yang ya jaraknya nggak terlalu jauh lah ya. Jadi udah ditangani secara medis juga ya, lewat minimal bisa masuk asupan gizinya dari salah satu cairan itu ya. Dan dia infus. makannya dari ini selang ini langsung masuk sini tenggorokan. Dia cairan kayak gitu kan langsung masuk ke sini. Jadi kalau nggak kebantu itu sudah fatal banget Mas. Saya nggak tahu itu Mas ya. Pasti udah habis banget fisiknya ya. Betul. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman ya, kejadian nyata yang super kejam lah menurut aku sih. Terus gimana lagi Mas Danu? Ceritanya Mas Danu, ini menarik banget nih. Oke ya, dari setelah malam itu beliau guru kami juga bilang kalau orang yang mencoba menyakiti si Mayang ini masih ada hubungan saudara. Dia nyewa dukun lah ya, nyewa dukun untuk menyakiti, meneror keluarga si Mayang ini. Jadi dia sebenarnya ini kan family nih. Memang dia tujuannya ngerjain Maya langsung atau untuk sebenarnya untuk bapaknya nih. Tapi malah nyasar ke Mayang mungkin karena dia kan keluarga ya, masih keluarga. Kalau hubungan percintaan kan kayaknya gimana Mas? Nah ini Mas, gimana nih? Agak aku belum nyambung nih. Cerita intinya ini di sini Mas. Jadi waktu setelah malam itu kan saya datang ke rumahnya Mayang lagi langsung sama guru saya. Langsung ke sana, baru orang tua Mayang ini cerita secara detail Mas. Oh gitu. Bahwa gimana? Ya, cerita detail dari mulai awal kan. Di situ memang waktu itu orang tua Mayang belum menangkap prediksi orang siapa gitu kan, belum. Iya, dia yang fokusnya cuma pokoknya anaknya sakit, kayaknya nggak wajar, dia minta tolong dibantu gitu ya. Nah dari guru saya, dia pengen tahu cerita dari awal gimana Mayang bisa sakit gitu kan. Nah dari cerita itu guru saya langsung, kan kebetulan duduknya kan namanya orang kaya Mas ya,
pakai sofa yang gede itu kan. Yang menul-menul gitu ya. Saya duduk di sini, guru saya duduk di sana kan, orang tua Mayang di sini. Nah, dan malam itu kan guru kami sudah cerita kalau oknumnya ini kan masih saudaranya seperti Masih itu. family ya. Nah, waktu orang tuanya ini cerita detil, langsung aja secara nggak sengaja kita langsung, saya sama guru saya itu langsung tatapan dulu Mas, mata ketemu mata langsung. Tapi bukan tatapan yang gelit-gelit itu ya. Jadi dari itu kita langsung tahu, Langsung tahu. oh ini berarti orangnya seperti. Langsung mengerucut ke sana gitu ya. Dan itu pun masih istilahnya dugaan lah ya. Dan yang lebih kita titik beratkan kan pada dukun ini Mas. Waktu siang itu kita juga nggak langsung memutuskan istilahnya kita cari dukunnya, kita datangin rumahnya, enggak. Kita mencoba membantu si Mayang ini dengan cara biasalah, kegiatan kami ngaji kan. Kami meminta sama orang tua Mayang, kami akan mencoba membantu tapi langsung dari rumah sini seperti itu. Nah, orang tua Mayang juga tanya kan ke kami, lah itu metode pengobatannya seperti apa Pak? Ya, guru saya cuma menjawab, ya biasalah, kami cuma orang biasa yang punya kegiatan ngaji, jadi kami di sini cuma pengen ngaji istilahnya, coba mendoakan ya barangkali. Ikhtiarnya lewat ngaji itu ya, medianya. Betul. Tapi kan nggak tahu guru saya ngapain Mas. Yang tahu cuma beliau sendiri aja nih Mas, sama yang penting kita di situ ngaji lah istilahnya, baca apa pokoknya ngaji sampai beliau selesai baru kita ngajinya udah ikut selesai gitu kan. Nah, kita ngaji di situ. Sore kita pulang, malam langsung berangkat lagi ke situ sama teman-teman. Di hari yang sama gitu ya Mas. 7 orang. Karena memang menurut guru saya itu kondisi Mayang udah sampai titik yang mengkhawatirkan ya, kalau nggak segera ditangani gitu. Betul. Kami langsung pulang, berangkat lagi ke sana. Jam biasa 11:30 malam kita start ngaji. Ngaji seperti biasa, guru saya nggak tahu entah ngapain, pokoknya kita ngaji aja. Dan selesai ngaji beliau langsung ngomong sama orang tuanya Mayang nih, Pak, saya sudah tahu ini apa yang terjadi sama Mayang, tapi saya minta setelah ini ya, setelah kami selesai, Anda bawa si Mayang ini ke rumah sakit untuk berobat seperti semula, karena menurut guru kami kondisi ginjal Mayang ini memang sudah cukup parah Mas. Oh gitu, karena efek nggak pernah makan itu tadi. Betul. Sian. Lantas orang tuanya Mayang ini mengiyakan, terus kita mulai kerja Mas di situ. Dan seperti biasa, saya lagi yang ditunjuk. Pokoknya kamu besok Danu sama siapa terserah, kamu besok datang ke desa ini, temuin orang ini, kamu ngomong seperti ini bla 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 bla. Yang dukunnya itu Mas. Itu beda desa. Beda desa. Tapi masih deket sih, masih deket. Oh gitu ya. Masih di daerah hutan pinus itu juga Mas. Hutan Belindiri, bukan belantara. Akhirnya kita pulang waktu itu jam 3 pagi ya. Terus siang harinya saya langsung ke situ lagi Mas. Mas Danu pasti sambil gini-gini Mas ya, ngantuk banget ya. Kalau gini-gininya sih bukan karena ngantuk Mas, jalannya itu loh, Masya Allah, sakit semua badan kita Mas. Kita langsung ke rumahnya si dukun Pak itu. Dukun. Nah, kebetulan kita nggak ketemu sama si dukun ini. Sengaja menghindar atau memang dia kebetulan lagi dia ada kan acara? kalau pagi kan dia ini Berladang gitu. tani juga dia. Oh tani. Nah akhirnya kan kita nunggu sampai si Pak Dukun ini pulang kan. Biasanya kalau orang desa kan pulangnya pas menjelang adzan zuhur gitu ya. Betul, sampai tengah hari kita baru ketemu sama
Pak Dukun ini. Nah dari situ waktu si Pak Dukun ini masuk ke halaman rumahnya, dia kayak orang udah tahu gitu loh kalau di dalam itu ada tamu seperti itu. Ya pasti mikirnya ini ada orang-orang ganteng ngapain sih? Udah tahu maksudnya dia. Jadi waktu Pak Dukun itu masuk ke halaman, dia langsung natap ke ruang tamu miliknya itu loh Mas. Diem itu ada sekitar 2 menit 3 menit itu ngeliatin gini. Terus dia masuk tapi lewat belakang. Jadi Mas Danu sama temennya ke situ disambut sama istrinya ya, sampai masuk ke ruang tamunya gitu. Dan ada sekitar setengah jam ya kami menunggu, akhirnya si Pak Dukun ini keluar juga. Assalamualaikum Pak gitu kan saya. Ya tetep lah Mas ya, namanya kita silaturahmi datang ke rumah orang kan. Ya jangan baik kan. Klarifikasi lah. Klarifikasi. Jadi tapi kan saya tetap membawa pesan dari guru saya Mas. Iya. Pokoknya kamu datang Ngomongnya ke sana, ini. kalau bisa ketemu sama orangnya langsung aja kamu ngomong gini. Gini. Itu loh Mas. Dan itu sebenarnya bukan sifat saya loh Mas. Saya kan mulainya pelan itu kan. Dari gigi 1, 2 urut langsung gigi tinggi gitu. Langsung itu Mas. Nah, tapi tetap saya ngomong, Assalamualaikum Pak, maaf kami datang ke sini. Ya tentunya Bapak ini sudah tahu lah, gitu kan. Maksudnya apa ini Mas? Nah dari nada Pak Dukun yang langsung tinggi ini kan kita juga, wah benar ini orang udah tahu ini kita mau ngapain. Dia langsung ngegas kan? itu Mas ya. Ya Pak, kami di sini utusan dari Pak, ini orang tuanya Mayang lah istilahnya seperti itu kan. Kami di sini silaturahmi, menyambung tali persaudaraan seperti itu kan. Kami juga sempat bawa istilahnya apa itu? Buah tangan. Mas. Bukan buah kaki. Bau nanti. Bawa itu banyak loh ya. Istilahnya orang tuanya Mayang juga kita datang coba ke sana berdamai lah istilahnya. Datang dengan damai gitu ya. Saya nggak tahu, saya nggak kenal sama orang itu seperti itu. Oh nggak mungkin Pak, dia kan orang yang paling kaya di sini, masa Bapak nggak tahu kan, saya bilang gitu. Dia salah ngomong yang di situ Mas, sekak sama saya kan. Gitu, Dia cuma diem ya. Akhirnya pesannya dari gurunya Mas Danu diomongin langsung nih. Nah waktu itu kan si Pak Dukun ini kan tetap ngegas seperti itu kan Mas. Nah, terus yang kedua Pak, kami datang ke sini, kami disuruh sama guru saya, langsung saya sebutin namanya kan. Dia langsung mikir Mas, duduk langsung diam mikir gini, yang nggak tahu mikir nggak tahu ngapa ya, langsung ya saya tahu. Langsung bilang tahu gitu. Langsung bilang seperti itu. Ya saya tahu. Dia mungkin langsung kontak batin ya. Oh ini Pak ini gitu ya. Ya, nyambung mungkin, gitu. Mungkin seperti itu kan. Kita hanya bisa menduga-duga aja Mas. Terus mau kamu datang ke sini apa seperti itu? Dia bilangnya gitu. Langsung saya ngomong pesan dari guru kami kan, seperti ini. Ya udah, terima kasih. Seperti itu. Kami langsung disuruh pulang. Diusir gitu. Suruh pulang. Saya nggak tahu tuh orang kenapa Mas ya. Apa dia mungkin udah sebel ngelihat kita atau nggak tahu lah ya. Pokoknya ya udah terima kasih seperti itu. Sekarang kamu pulang. Mas Danu langsung berdiri Ya udah. pulang. Tapi balik lagi. Buah tangannya diambil lagi. Enggak, tinggal aja. Ikhlas gitu ya. Kan itu kan dari orang tuanya si Maya. Oh gitu. Jadi Mas Danu sudah punya jatah sendiri ya. Terus gimana Mas Danu? Nah setelah itu kita langsung pulang ke rumah kan, langsung menemui guru kami, Laporan. seperti tadi bos lapor gini. Oke sebentar, ya sambil mulai rokok, minum, diem itu kan gelagatnya kan saya udah Apal banget kan. ya. Udah gini aja, nanti habis maghrib kita datang ke sana.
seperti itu. Balikan lagi Mas Danu, hancur-hancuran lu. Waduh, waktu itu memang fisik saya Mas. Diuji tenan Mas ya. Betul. Tapi ya apalah daya, ini kan guru kita yang minta. Lagian dalam rangka untuk nolongin orang sih ya. Cari pahala aja lah. Kalau saya sih sebenarnya bukan ke nolongin orang, tapi saya lebih ke patuh sama guru saya. Oh, gitu ya. Birul wa guru gitu. Betul. Nah, habis maghrib kita langsung ke sana ya. 5 orang waktu itu. Guru saya langsung ngomong, Danu, tadi yang rumahnya itu di mana, di sebelah mana? Tanya dukunya itu. Betul. Kita langsung ke sana Mas. Yang guru saya langsung di depan itu, beliau ketok pintu langsung, Assalamualaikum, gitu bilang. Dengan keras langsung keras gitu. Dan saya nggak tahu juga ya pernah ada hubungan apa atau kenal di mana ya. Waktu si Pak Dukun ini buka pintu, dia langsung, oh silakan Pak, silakan, seperti ramah gitu loh Mas. Ramah, beda dengan yang ketika ketemu Mas Danu itu ya, beda ya. Langsung ramah, langsung silakan duduk. Dan waktu itu langsung si Pak Dukun ini manggil istrinya, bilang langsung, kamu nyuruh si ini tuh ada ayam di sana langsung disembelih, seperti itu. Wah, kita makan di situ Mas. Iya. Lantas kita duduk kan, si Dukun ini udah tahu, langsung si Dukun ini ngomong, ya basa-basinya sih dia bilang gini, Alhamdulillah sampean mau datang rumah saya senang sekali, seperti itu Mas. Bermanis-manis muka gitu ya. Dan habis basa-basi kan guru saya langsung tembak, dah kamu kan udah tahu maksud saya kesini mau ngapain, seperti itu kan. Nggih pak, seperti itu. Langsung gitu. Udah kuder duluan dia. Ya udah, sekarang saya minta sama kamu itu yang ada di tubuh anaknya Pak ini tolong dicabut. Reaksinya gimana dukunya? Dia bilang gini Mas, aduh Pak maaf sekali ya, kan Anda juga tahu kalau yang model seperti ini dia nggak bisa istilahnya kita cabut langsung kita buang kemana atau dikembalikan ke rumahnya, kan dia nggak mau. Ya udah itu terserah kamu, urusan kamu, seperti itu guru kami. Pokoknya taunya anak ini beres, nggak ada gangguan lagi. Betul sih. Pokoknya saya cuma pengen si Mayang ini terbebas dari gangguan makhluk-makhluk yang kamu kirim itu, seperti teknisnya gimana terserah kamu. Terserah. Pokoknya harus beres. Sambil marah gitu ya. Ya biasa aja sih Mas. Biasa. Cuma nadanya agak tinggi seperti itu. Terus si dukunya bilang gimana nih? Masih ngeles juga? Enggak, dia menawarkan kalau misalnya gini Pak, itu barang itu saya cabut, lalu saya taruh di orang yang kirim itu gimana? Orang yang nyuruh saya, maksudnya seperti itu. Terserah kamu. Itu kamu yang bikin, kamu yang harus nyelesain dong. Masa kamu nanya sama saya? Gitu kan. Ya udahlah Pak, saya mohon maaf sekali. Kamu nggak usah minta maaf sama saya. Kalau kamu mau minta maaf sama orang tuanya si Mayang, sama keluarganya itu yang kena imbasnya dari perbuatan jahatmu itu gitu ya. Intinya seperti itu. Nah habis itu clear kan masalah. Itu udah clear, kita mau pulang, istrinya keluar wah ayam itu udah matang itu. Udah matang. Jadi di situ agak lama juga ya proses ngobrol-ngobrolnya itu sampai tarik ulurnya itu. 2,5 jam ya Mas ya. Kita masuk waktu itu jam 8. Kita keluar dari situ sampai ke rumahnya si Mayang ini sekitar jam 11 sih. 11 malam. Ya agak lumayan juga di situ. Clear kan masalah. Nah, kami kembali ke rumahnya Mayang, ngobrol sama orang tuanya lagi. Intinya kami cuma menyampaikan, insya Allah mulai besok pagi si Mayang udah bisa dibawa ke rumah sakit untuk berobat, seperti itu. Nah itu seperti apa Pak tadi istilahnya?
prosesnya. Gitu. Udah Pak, intinya pokoknya si Mayang ini sembuh, dan nanti setelah kejadian ini, setelah Mayang sembuh 1 hari atau 2 hari, kalau ada orang yang istilahnya gejalanya seperti ini, itulah orang yang nyuruh dukun. Itu pelakunya gitu sebenarnya. Betul. Yang nyuruh dukunnya Betul gitu. Mas. Dia cuma pesan seperti itu aja sih. Tapi bapaknya Mayang juga masih tanda tanya ini. Masih tanda tanya. Familiku ini siapa yang tega kayak gini kan? Dia kan udah dikasih tahu nih bahwa pelakunya adalah masih family kan, masih keluarganya juga. Nah akhirnya gimana Mas? Terungkap nggak Mas? Siapa tuh orangnya? Kalau itu sih saya ya, khususnya saya cuma dengar cerita dari ya masih orang di situ juga, tapi bukan dari keluarganya si Mayang. Setelah kejadian ini. Setelah kejadian itu, jadi setelah sekitar 1 minggu gitu ya, baru istilahnya saudaranya si Mayang ini yang dulunya istilahnya jadi bodyguardnya si Mayang ini, dia mulai aneh gitu loh Mas. Ya kayak orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Stres gitu. Betul. Dia suka ngomong sendiri sambil jalan ya kan. Kalau jalan dia katanya celana panjang nih yang satu dinaikin sampai sini, yang satu Betul. Nah seperti itu. Nah dari itu kan orang tua Mayang lantas tahu. Astagfirullah, ternyata masih. Dan si ini juga yang dia suruh untuk nemenin si Mayang gitu loh. Yang dulu dia orang kepercayaannya juga ya, Betul. untuk ngawal si Mayang ini selama kuliah dulu, sama antar jemput pulang pergi gitu ya. Nah dari situ akhirnya orang tua Mayang ini ya walau gimana pun tetap saudara kan, tetap family lah istilahnya. Dan karena si anak ini tadi udah menerima balasannya istilahnya, ya tetap saudaraan lah seperti biasa. Jadi gimana nih Mas? Jadi si familinya ini yang ternyata pelakunya ini pada akhirnya bisa nyantet si Mayang ini gimana nih ceritanya? Oh iya Mas. Kalau motifnya cinta loh, ini kan masih saudara nih. Jadi setelah Mayang sembuh kan, setelah Mayang dibawa ke rumah sakit, si Mayang sembuh, lantas istilahnya dia baru cerita sama orang tuanya. Jadi si sepupunya ini dulu dia sempat istilahnya ngomong lah sama Mayang kalau dia itu suka sama Mayang gitu, dan dia melakukan itu berkali-kali Mas. Gitu. Tapi karena Mayang kan dia lebih istilahnya memilih saudaraan ya daripada Iyalah. itu. Jadi si Mayang ini tetap menolak seperti itu. Dan menolaknya juga biasa Mas, atau pernah juga dia dengan cara yang mungkin dianggap kasar sehingga dia sangat sakit hati, dendam gitu. Iya, barangkali karena istilahnya Mayang itu udah bosen ya, capek lah sama permintaan sepupunya yang dirasa nggak masuk akal lah ya. Masuk akal seperti itu kan, mungkin barangkali si Mayang pernah ngomong kasar juga kan, yang nyakitin hatinya si pelaku itu. Barangkali ya kalau menurut saya sih mungkin si Mayang pernah ngomong gini, kamu bisa lihat istilahnya kota segede ini kalau bukan karena bapak saya, mana mungkin dulu, barangkali loh Mas. Nah, jadi dia sakit hati seperti itu. Jadi terungkap ya, dan gak dinyana sama sekali ternyata pelaku yang sangat, kalau aku bilang sih kejam lah ya, apalagi dia sama keluarganya sendiri masih kan, saudara Mas. Betul, ternyata masih saudaranya sendiri, dan motifnya cinta lagi. Dendam. Nah ini kalau dari sisi spiritual, kira-kira si pelaku ini kan jadi gila nih, katakanlah gila lah ya, ODGJ lah ya, dia bisa sembuh lagi enggak Mas? Atau dia akan mengidap gangguan ODGJ ini selamanya Mas? Iya. Jadi setahu saya ya, pengalaman saya, jadi saya sampaikan juga sama pemirsa, janganlah kita istilahnya mencari keuntungan atau
istilahnya kita punya cita-cita itu kita lakukan dengan hal yang wajar aja, jangan istilahnya lewat hal-hal seperti itu, karena itu akan sangat merugikan kita di masa yang akan datang. Betul. Dan ini terbukti sama sepupu jauh si Mayang ini. Dan pengalaman saya, seseorang yang istilahnya sudah terkena hal seperti itu akan sangat sulit, Mas. Dan kemungkinannya itu gak ada 10% ya. Jadi dia akan mengalami sisa hidupnya itu dengan ya jadi kayak gitu, Kak, kegilaan gitu. orang gila, Stres berat. itu kalau dia istilahnya nggak mati aja itu udah beruntung sekali, Mas. Jadi mau dibawa ke psikiater juga percuma ya. Percuma. Nggak bakal bisa. Iya, Karena ini udah kaitannya udah bukan medis ya. betul. Dan juga lagi imbasnya kepada korban, di cerita ini Mayang ya, itu juga akan sangat mengganggu sama pikiran si Mayang ini, Mas. Jadi sampai ke depan pun tetap ada Betul. sekian persen yang udah kadung itu ya, Mas. Ganggu itu ya. Yang nggak bisa istilahnya Efeknya. kembali seperti normal ke yang dulu itu nggak bisa. Pasti Ada itunya. Ya. betul. Ada efeknya lah ya. Jadi akhirnya si sepupu jauhnya si Mayang ini jadi punya gelar baru no, Mas. Duh, apa itu, Mas? PhD, permanent head image, alias ya, sakit kepala permanen itu, Mas. Ya, gila dia. Ya akibat perbuatan sendiri sih. Dia main aman dengan Bisa api aja, ya, Mas otomatis Jarod ini dia ya. api. ini kata temen aku, Mas. Dia pintar banget kalau ngarang-ngarang singkatan akronim gitu. Keren. Udah berarti udah ketahuan, Mas ya, bahwa pelakunya adalah si PhD itu ya. Jadi mungkin aku closing aja, Mas ya. Jadi, Oke. terima kasih nih Mas Danu. Terima kasih Mas Danu udah cerita pengalaman nyata ya dalam kehidupannya Mas Danu dan guru spiritualnya Mas Danu juga. Jadi bagi aku pribadi dan mungkin teman-teman di rumah bisa mengambil hikmah nih. Jangan sekali-kali kita berbuat hal yang jahat yang nantinya akan berujung pada hal yang mencelakakan diri kita sendiri. Apalagi meminta bantuan makhluk-makhluk yang dibilang ya jin ya, Mas ya. Jadi itu Betul. kan sama aja kita sudah berbuat syirik ya. Jadi syirik ini kan nggak disukai lah sama Allah ya. Jadi terima kasih teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian berada yang telah menonton channel ini, sudah setia nongkrongin kita. Semoga kita ketemu lagi di segmen berikutnya, masih tetap bersama aku Jarod Alvaro dan Mas Danu tentunya, karena dia masih banyak banget cerita mistis yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyatanya dia sama gurunya ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.